Aksi pembakaran Al-Quran kembali terjadi dan terbaru terjadi di Swedia. Aksi tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pembakaran Al-Quran ini dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan. Denmark garis keras. Paludan yang juga berkewarganegaraan Swedia ini pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu ketika dia membakar Al-Quran. Mampukah desakan dari berbagai negara di dunia menekan pemerintah Swedia agar menindak pelaku? Pak Yai, ini apa yang coba mereka lakukan? Bentuk Islamofobia kah? Kita semua memang mengecam, mengutuk aksi seperti ini. Ya, ada kebencian ya yang akut. Jadi sudah tidak pernah bisa berpikir objektif. Kalau melihat berita yang terakhir kan persoalannya bagaimana ia mendorong Swedia masuk pada keanggotaan NATO. Ya. Kemudian Turki adalah bagian yang menolak terhadap keinginan Swedia dan minta beberapa tuntutan untuk melakukan perbaikan di dalam negaranya. Kemudian garis kanan seperti Paludan ini menyatakan karena Turki banyak beragama Islam, kemudian dia luapkan amarahnya depan kedutaan Turki dan membakar kitab suci. Kitab suci itu bukan hanya milik umat Turki atau masyarakat Turki, tetapi menjadi milik umat Islam. Oleh karena itu saya pikir tidak ada korelatif yang sesungguhnya antara pembakaran Al-Quran dengan warga Turkinya, tetapi lebih kepada umat Islamnya. Dan kalau melihat tadi dari beberapa kilas dan beberapa yang dilakukan oleh Paludan, memang dia ada kebencian kepada Islam. Kalau fobia mungkin masih takut tidak ada alasan ya. Itu saya pikir lebih daripada soal fobia, tapi dia sudah ada kebencian yang akut. Sehingga dia melakukan serangan kepada apa yang disebut dengan kitab sucinya umat Islam dan dia benci kepada umat Islam. Kalau saya ingin membedakan antara fobia dengan kebencian akut ya. Fobia mungkin ada orang yang takut berlebihan tapi dia tidak melakukan penyerangan, hanya tidak setuju dengan Islam. Tapi ketika dia sudah menyerang dan melakukan penistaan, mungkin di sana tidak ada penistaan agama, hukum di sana. Tetapi ada berkenaan dengan kejahatan ya terhadap kemanusiaan juga. Dan bagaimana mereka juga tidak menghargai ya. Jadi mereka tuh menjadi vandalisme. Jadi orang yang menghancurkan terhadap karya, apakah itu karya peradaban, apa itu karya seni dan seterusnya. Ini kan bagian dari, kalau dianggap umpamanya bagian dari karya yang disucikan oleh kita, ya Al-Quran yang dikodifikasi dan itu ada firman Allah dan itu disucikan oleh kita. Itu kan melebihi bagi kami, itu melebihi daripada kerja seni, melebihi daripada peradaban. Seni dan peradaban saja itu masih dihargai. Betul. Jadi saya tidak tahu untuk mensifati orang yang seperti ini apa yang pantas. Tapi yang jelas ya kalau kita mengutuk. Betul. Dan kalau saya secara pribadi berdoa mudah-mudahan dia dikutuk oleh Allah. Jadi kenapa sampai saya berdoa mudah-mudahan dikutuk oleh Allah? Karena secara ukuran manusia kita sudah sulit mau mendoakan dia mendapat hidayah umpamanya. Ukuran manusia sudah sulit. Karena ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Contohnya, tadi umpamanya di Belanda. Kan dia ikut fobianya diekspresikan dalam bentuk kebencian setelah itu. Dan itu memicu umpamanya nanti orang-orang yang salah paham dengan Islam, orang yang salah paham bagaimana dengan ajaran Islam, dia akan melakukan ekspresi-ekspresi yang itu memancing terhadap kemarahan kita. Dan kalau ini kita tak bisa menahan umat. Karena kalau sudah Al-Quran, Nabi, ya satu yang kita anggap suci itu dinistakan, umat Islam itu berani mati. Islam itu berani artinya untuk melakukan hal-hal barangkali yang bisa juga kejahatan. Jadi jangan nanti ada pengadilan umpamanya ada orang yang Islam merasa dihinakan dan tidak ada tindakan di negara kemudian mengambil tindakan sendiri. Nah, oleh karena itu kita meminta agar bagaimana pemerintah di Swedia meskipun minta maaf tapi ada tindakan-tindakan agar mereka tidak melakukan kembali. Kita akan mengecam semua negara Islam termasuk Indonesia. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Walaupun banyak umat Kristen yang mungkin marah ya melihat tindakan Anda,
Atau mungkin banyak juga orang Kristen yang mengatakan bahwa tunggu saja, nanti Tuhan akan membalas perbuatanmu. Tapi Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya sembah, itu bukan Tuhan yang suka memberi azab kepada umat ciptaannya. Tuhan yang saya kenal akan selalu memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk seseorang kembali kepadanya. Coba pikirkan ini. Misalnya ada orang berbuat jahat, lalu Tuhan langsung mengazab dia sampai mati. Berarti orang ini pasti dong masuk ke dalam neraka. Dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Jika Tuhan selalu menggunakan cara ini, mengasap orang yang berbuat kejahatan, maka saya bisa pastikan neraka akan semakin penuh. Tapi kalau manusia benar-benar ciptaan Tuhan, ciptaan Sang Ilahi yang benar, pastilah dia menyayangi apa yang dia ciptakan. Sehingga alih-alih melihat ciptaannya pada masuk neraka semua, dia pasti melakukan satu cara untuk melihat manusia masuk ke dalam surga. Jadi, jangan salah pilih Tuhan. Pilihlah Tuhan yang benar menciptakanmu. Sinetron-sinetron azab rata-rata orang Islam. Betul. Kenapa tidak ada azab orang Kristen? Karena azab orang Kristen, loh, nggak pernah ada kan sinetron azab orang Kristen? Nggak ada dong. Nggak ada. Karena azab orang Kristen ya adalah susah bangun gereja.